Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 25 Januari tahun 2025 adalah pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Selama 30 tahun setelah peristiwa Pentakosta, Paulus yang saat itu masih bernama Saulus menganiaya orang-orang Kristen di Yerusalem. Ia pun menyaksikan peristiwa pembunuhan atas diri Stefanus, seorang diakon yang penuh hikmah dan kuasa Roh Kudus. Pada waktu itu, Paulus pergi ke Damsyik untuk menangkap orang-orang Kristen yang ada di sana. Namun apa yang terjadi? Di tengah perjalanan, ia dihadang oleh Yesus dengan suatu pancaran cahaya ajaib dari langit yang membutakan matanya. Paulus rebah ke tanah. Lalu berserulah Yesus dari dalam cahaya itu, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" "Aku, Yesus yang kau aniaya itu." Kepada Yesus, Paulus bertanya, "Tuhan, apa yang kau kehendaki aku perbuat?" Inilah kata-kata awal yang mengantar Paulus ke gerbang tugasnya sebagai rasul kaum kafir. Ia tidak lagi menjadi penganiaya Yesus, tetapi menjadi pewarta Yesus yang paling unggul. Paulus kemudian tampil sebagai rasul yang berpengaruh besar di kalangan bangsa kafir. Dialah pewarta Injil dan pendiri gereja-gereja di antara kaum kafir. Pada pesta pertobatannya ini, patutlah kita mendoakan semua orang yang belum mengenal Yesus dan Injilnya, agar mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus serta kemuliaan kekal. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 22 ayat 3 sampai 16. Pada waktu itu Paulus membela diri di hadapan orang-orang Yahudi. "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Aku dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Ketika aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam agung maupun majelis tua-tua
dapat memberikan kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang ada di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu pada tengah hari, tiba-tiba memancarlah dari langit cahaya yang menyilaukan mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawabku, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu." Mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidaklah mereka dengar. Maka kataku, "Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?" Kata Tuhan kepadaku, "Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu." Aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang hidup menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, "Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah." Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, "Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendak-Nya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulut-Nya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan kau dengar. Sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan berserulah kepada nama Tuhan, maka dosa-dosamu dihapuskan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 18. Sekali peristiwa, Yesus bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku,
Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mengambil bagian dalam misi keselamatan. Pada hari ini, kita memperingati bertobatnya Santo Paulus Rasul. Ia telah berjasa secara besar dalam pembentukan tradisi apostolik, dalam pendirian jemaat-jemaat Kristen di berbagai macam tempat. Pertobatannya amat sangat bernilai bagi gereja perdana, karena lewat pertobatannya Tuhan Yesus memakainya untuk menjadi alat dalam menyebarkan wartanya ke seluruh dunia. Rasul Paulus adalah soko guru yang telah menancapkan ajaran kekristenan ke dalam kehidupan nyata, kehidupan konkret, dalam kebudayaan zaman itu, sehingga kekuatan kekristenan amat sangat dirasakan berkat pewartaannya, dedikasi dan penyerahan dirinya yang tanpa pamrih, tanpa batas bagi Kristus yang memanggilnya. Berkat kehadirannya dan di atas dasar para rasul sebagai pengajar utama penerus pengajaran Kristus, Rasul Paulus membawa warta gembira sampai ke ujung bumi. Saudara terkasih, orang Kristen yang hidup pada zaman Paulus tentu amat terpukau dengan perubahan drastis yang terjadi pada seorang yang bernama Saulus, yang kelak disebut Paulus. Itu tentu beralasan karena ia semula adalah pengejar orang Kristen yang menerima kuasa dari para petinggi Yahudi untuk menangkap orang Kristen dan menjebloskan mereka ke dalam penjara. Betapa gigih ia menganiaya para pengikut Kristus. Betapa berapi-api ia melancarkan aksinya untuk menghabisi orang-orang Kristen. Tetapi orang Kristen tak gentar terhadap aksi yang dilancarkannya. Mereka tetap pada pendirian iman mereka yang kokoh. Sebaliknya, justru orang itulah sang penganiaya jemaat yang dipanggil Kristus untuk menjadi muridnya, abdi dan duta kabar gembira. Justru lewat pribadi ini, seorang pribadi yang berkemampuan tinggi dan yang memiliki semangat membara, Yesus ingin agar wartanya menjangkau banyak bangsa dan kabar keselamatan menembus ujung dunia. Ada peristiwa yang luar biasa terjadi dalam perjalanannya ke Damsyik untuk menangkap orang-orang Kristen. Yesus mencegatnya di jalan dan mengundangnya untuk masuk dalam lingkungan hidup yang berbeda. Peristiwa itu tentu menggetarkan hati Paulus sampai hatinya luluh dan harus tunduk pada kepercayaan akan Yesus secara penuh. Disitulah hidupnya diubah, hatinya dicipta barukan, pikirannya dibentuk untuk mengagungkan Kristus dalam hidup dan karyanya.
Itulah pertobatan yang membawa hidup baginya pribadi dan membawa hidup bagi misi gereja di kemudian hari. Rasul Paulus telah menjadi pendiri kekristenan di tengah bangsa-bangsa kafir. Dialah yang meletakkan dasar pemahaman yang benar akan pewartaan yang disampaikan Kristus kepada para muridnya. Rasul Paulus telah mengambil bagian dalam perintah Yesus kepada para muridnya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Para murid dan Rasul Paulus mengambil bagian dalam misi itu secara lengkap. Mereka memberikan diri sepenuhnya untuk misi itu, sehingga menjangkau begitu banyak orang yang mereka temui. Kristus tak membiarkan para murid sendiri tanpa kekuatan apapun. Sebaliknya, ia melengkapi mereka dengan kekuatan yang diperlukan dalam pelayanan mereka, seperti mengusir setan, berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, tak akan celaka saat mereka memegang ular dan minum racun. Mereka juga dilengkapi dengan karunia untuk menyembuhkan orang sakit pada saat mereka meletakkan tangan di atasnya. Dalam segala pelayanan mereka untuk orang yang diutusnya, Kristus melengkapi dengan kuasa yang diperlukan sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudariku terkasih, kita orang beriman diutus Allah untuk mengambil bagian dalam misi itu. Amat baiklah seperti Paulus, kita pun berani untuk berubah dan bertobat dari jalan lama yang penuh dengan ketakutan dan keengganan kepada hidup baru yang penuh dengan keberanian iman untuk melayani Tuhan dan mempersembahkan hidup untuk melaksanakan tugas perutusan Tuhan. Kita diajak untuk mengambil bagian dalam misi ini, misi keselamatan Allah dalam kehidupan kita setiap hari, dalam keluarga, gereja, masyarakat, dan di tempat aktivitas dan kerja kita. Semoga peringatan Rasul Paulus ini membangkitkan semangat kita untuk membaharui hidup kita dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan untuk karya keselamatannya di muka bumi ini. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.